bagian yang bisa kita raba, yaitu ini pertama kali Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial activism. Jadi dia aktif untuk mempromosikan keadilan, aktif untuk memberi sinyal tentang ada ketidakadilan tuh. Itu filosofinya tuh. Kenapa begitu? Udah bertahun-tahun mahkamah itu dibully, dinyatakan sebagai mahkamah konstipasi. Kenapa konstipasi? Yaitu pencernaannya nggak bener. Oke. Sembelit. Ya. Jadi mahkamah juga akhirnya berpikir bahwa kalau begini terus menerus, nobility-nya dia itu, nobleness dia itu hilang itu. Artinya sekali lagi nih teman-teman yang belajar ilmu hukum misalnya tuh, mahkamah ini mengamati real politics Indonesia itu, today's politics. Jadi saya bisa katakan bahwa mahkamah itu ratio fight back, ethics fight back. Dia menemukan kembali akal pikirannya, dia menemukan kembali value-nya, ethics-nya itu. Mahkamah Konstitusi menjadi penyelamat demokrasi Indonesia. Ketika syarat demokrasi hampir saja terbeli oleh kesepakatan elit politik, MK justru hadir membongkar dan membatalkannya. Selasa 20 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah pada demokrasi Indonesia. Uji materi diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Masyarakat sipil hampir frustasi dengan situasi demokrasi yang sudah terkelola oleh elit politik, semacam demokrasi incorporated. Syarat ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi membuat kursi menjadi mahal, dan situasi itu bisa dimanfaatkan elit politik untuk mengunci calon-calon tertentu. Sekarang saya terangkan lapisan yang paling dalam dari situ. Waktu mahkamah memperhatikan gejolak politik, dia tahu bahwa ada hal yang berbahaya. Satu, urgensinya harus segera diatasi. Kedua, kekonyolan dari kotak kosong. Kan mahkamah melihat fakta itu, soalnya itu fenomena fakta. misalnya. Ya, Fenomena yang ya fenomena terjadi ke kotak depan. kosong itu akan terjadi bagi dia. Iya. Iya, itu real. Bentar, ini penting. Jadi Anda menilai bahwa ini imajinasi Anda ya, karena kan kita nggak tahu. Kan ini otak saya, bukan imajinasi. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan apa yang kita dengarkan beberapa jam lalu, salah satunya adalah untuk mengantisipasi akan banyaknya kotak kosong pada Pilkada 2020. Iya, nanti anak hukum akan bilang kok sampai ke situ cara berpikir. Tidak. Kan hukum artinya hanya di dalam keputusan itu kita bertengkar. Tetapi saya taruh di situ meta hukumnya tuh. Kan kita nggak tahu kan dasarnya apa. Yang penting keputusan udah keluar tuh. Kenapa mesti berlaku sekarang? Duh, kepentingan urgensi, tetapi bukan kepentingan urgensi politik. Nanti dianggap mahkamah berpolitik. Tetapi prinsipnya adalah ratio decidendi itu mengatakan harus sekarang tuh. MK kembali tidak bulat dalam putusannya. Untuk syarat usia calon pilkada, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut mengambil keputusan. Putusan MK menyebutkan syarat calon untuk pilkada tetap 30 tahun sejak penetapan pasangan calon. Putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. MK memutuskan syarat usia 30 tahun saat pelantikan kepala daerah. Sedang untuk persyaratan mencalonkan kepala daerah yang demikian ketat, 25% suara pemilih atau 20% kursi dibongkar MK. Dalam sebuah pilkada ada tren semua parpol dikondisikan apapun alasannya untuk mendukung satu pasangan calon. Pengkondisian bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum atau bisa juga dengan konsensi kekuasaan. Untuk Pilkada Jakarta misalnya, 12 partai politik terkondisikan untuk mendukung hanya satu pasangan calon, Ridwan Kamil dan Suswono. Partai terakhir adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang salah satu pengurus terasnya mengatakan PKB ikut Gerindra untuk Pilkada Jakarta. Hanya PDI Perjuangan ditinggal sendirian di luar. PDIP pun tidak bisa mencalonkan pasangan calon karena tidak mencukupi ambang batas. Nah, keterangan tentang harus sekarang itu yang bisa kita argumentasikan, bukan fungsi dari mahkamah itu yang sudah final bahwa memang harus sekarang. Jadi kalau orang tanya kenapa sekarang, ya memang harus sekarang. Kenapa? Ya undang-undang bilang begitu. Nah, di belakang penjelasan legal itu ada reasoning, sosiologi, politik, filosofi. Itu yang saya mau terangkan tuh ya. Oke. Jadi jangan bantah saya di bidang itu karena saya menganggap bahwa mesti ada keterangan di balik itu. Saya lanjutkan. Berbulan-bulan diskurs tentang kehilangan etiknya Mahkamah Konstitusi itu masuk sampai ke luar negeri itu. Malu mereka tuh. Diledek di semua forum internasional tuh. Jadi ini kesempatan bagi mahkamah untuk regain nobility-nya itu. Bisa nggak kita sebutkan bahwa bagian ini juga dibicarakan? Nggak perlu kita sebutkan. Karena itu yang menjadi alasan kenapa bagian
pertimbangan hukum itu tidak diterangkan secara bisa-bisa. Karena nanti orang akan tanya kenapa begitu. Mahkamah bilang nggak perlu kalian tahu. Ini yang kita sebut sebagai sejarawan nanti yang akan buka kasus ini. Kenapa mahkamah tiba-tiba jadi malaikat? Bukankah itu sarang iblis tadinya tuh? Mirip juga dengan Jawa Timur, tinggal PKB dan PDI Perjuangan yang belum menentukan sikap menghadapi Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kondisi serupa di Banten, calon populer Golkar, Airin Rahmi Daini masih belum pasti maju karena koalisi yang dibangun Gerindra mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Peta politik Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dipastikan berubah, menyusul putusan fenomenal Mahkamah Konstitusi yang membongkar politik ambang batas. Ridwan Kamil yang sebenarnya populer di Jawa Barat, namun elite politik mendorong Ridwan Kamil maju di Jakarta dan Deddy Mulyadi Gerindra maju di Jawa Barat. Kan itu dasarnya orang berpikir. Di dalam logika, rasio desidendi itu diperintah oleh apa yang disebut causa essendi. Jadi ini ada putusan yang kita pertengkarkan. Putusan itu dasarnya adalah rasio desidendi. Rasio desidendi membuat putusan itu harus berlaku karena itu judicial order, perintah. Itu tidak biasa terjadi kalau mahkamah tidak punya sense tentang judicial activism. Selama ini mahkamah itu pasif, dia nunggu permintaan judicial review, tapi sekarang dia sendiri aktif untuk memperlihatkan mungkin secara sublim bahwa kami mengerti ada ketidakadilan. Itu yang disebut perintah dari causa essendi. Di Google ya yang nggak nangkap itu ya. Sebagai informasi, pemerintah di DPR menurut rencana akan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu disinyalir untuk menghambat putusan MK agar tidak langsung berlaku pada Pilkada 2024. Dalam putusan MK dijelaskan, itu merupakan amanat Undang-Undang 1945, hasil amandemen ketiga yang tercantum secara eksplisit pada pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi batas alam bawah sadar kita yang dihipnosi oleh kekuasaan itu tiba-tiba bisa popping up, dia jadi bagus lagi. Nah, keterangan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada pemilu yang ya dikocok ulang tuh. Impactnya apa? Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Ruginya apa? Banyak lembaga survei yang kehilangan order akhirnya tuh. Ya karena ordernya ditutup kan. Kan paketnya kan sampai selesai tuh. Lembaga riset, lembaga Kan dapat order lagi, survei makin banyak calonnya nanti. Ya nggak akan ada lagi calon yang pergi pada lembaga survei itu karena mereka tahu ditipu kan. Bahkan dia bisa minta ulang kok. Dana yang udah dia kasih itu partai juga bisa minta ulang. Rencana DPR untuk menganulir putusan MK disebut banyak pihak adalah pembangkangan dan pengkhianatan konstitusi. Karena putusan MK menurut Undang-Undang Final and Binding harus dilaksanakan, tidak boleh dianulir oleh DPR dan Presiden sekalipun. Seluruh pihak harus mengambil peran untuk mengkritik upaya tersebut. Meski belakangan, pelanggaran terhadap konstitusi sudah biasa dilakukan, MK harus memiliki marwah. Bila putusan MK 60 dan 70 dianulir, masyarakat harus turun gunung. Jika dugaan itu terbukti, maka konstitusi tidak lagi punya marwah untuk dihormati. Hal inilah yang harus dilawan oleh rakyat Indonesia. Tetapi kita mau lihat bagaimana keadaan yang kita sebut stabil itu, di baliknya itu sebetulnya ada elemen kecil yang bikin bolong itu. Lalu kita tahu semuanya. Kemaksiatan politik itu akhirnya tidak tahan, tidak mungkin lagi disembunyikan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Masa Anda bayangkan bahwa Saldi Isra itu nggak tahu apa yang terjadi itu, atau Pak Suhartoyo nggak tahu? Anda katakan kemaksiatan politik luar biasa itu.